tinggalan bojomu Ibrahim, tinggalan dek gono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nusabbihuhu wa nukabbiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala Rasulillah wa ala man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini Allah masih melimpahkan segenap nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kemampuan untuk bersama-sama menyambut seruan Allah, sholat subuh berjamaah sekaligus meneladani sabda-sabda dari Rasulullah SAW yang pagi hari ini kita mengangkat tema tentang hikmah dari ibadah agung, yaitu ibadah haji. Sesuai dengan bulan ini, di mana seluruh umat Islam seluruh dunia akan melaksanakan ibadah haji tersebut ke Makkah Al-Mukarramah. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, haji adalah merupakan salah satu dari rukun Islam, sehingga seluruh umat Islam amat sangat mendambakan untuk mampu melaksanakannya. Walaupun tentu karena memang ibadah ini ibadah yang berat, maka tidak semuanya diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakannya. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa itu adalah kewajiban melaksanakan rukun Islam yang kelima, tetapi man istata'a ilaihi sabila, tetapi hanya bagi yang mempunyai kemampuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 pilar. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga adalah wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat adalah wa shaumi ramadan, mau melaksanakan puasa bulan suci Ramadan. Sementara yang kelima adalah wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang kewajiban ibadah haji ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Dan untuk Allah wajib bagi manusia melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu melaksanakannya. Bapak Ibu para jamaah sekalian, haji ini adalah dambaan bagi seluruh umat Islam. Karena itu kalau kita lihat dan kita dengar sekarang ini, kalau di negeri kita luar biasa animonya. Bahkan kabarnya sekarang kalau daftar sekarang, daftar tunggunya sampai 30 tahun, sampai 40 tahun. Tentu ini menunjukkan satu sisi ya menyulitkan, berat, bagaimana yang sudah umur 100 tahun. Masih nunggu 30 tahun lagi, 40 tahun lagi. Tapi sisi lain juga menggembirakan. Itu menunjukkan betapa umat Islam di negeri kita ini begitu sadar tentang kewajiban ibadah haji tersebut, sehingga luar biasa animo keinginan untuk berangkat ibadah haji tersebut. Sampai ada yang nabung 10 tahun, 20 tahun, ada yang jual sapi, jual sawah, jual rumah, jual mobil, pokoknya bisa ibadah haji. Para jamaah sekalian, sungguh luar biasa ibadah haji tersebut, sehingga kita perlu kiranya untuk bersama-sama menengok lebih jauh lagi apa sebenarnya hikmah dari ibadah haji tersebut, sehingga begitu diminati oleh umat Islam sampai berebut, bahkan sampai antri sampai puluhan tahun seperti itu. Di antara hikmahnya para jamaah Bapak Ibu sekalian adalah haji merupakan ramzun li istilamil muslim li amrillah duna niqashin. Haji adalah merupakan simbol dari ketundukan seorang muslim kepada perintah Allah duna niqashin, tanpa ditawar-tawar, totalitas, tunduk, patuh, taat total kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali, tanpa membantah. Sehingga kalau kita lihat bagaimana kondisi orang yang berhaji itu, mereka luar biasa keikhlasan totalitasnya dalam ibadah kepada Allah. Pertama, jelas dia akan siap meluangkan waktunya, bahkan tidak sekedar meluangkan, meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak istrinya, meninggalkan tetangganya, kekasihnya, pekerjaannya, mengorbankan uang yang tidak sedikit, meluangkan waktu berhari-hari, bahkan mungkin berpuluh, mungkin berbulan. Semuanya itu dilakukan dengan totalitas dan dengan senang hati, walaupun mereka paham bahwa dia belum tentu ketemu lagi dengan anak istrinya, dengan keluarganya, dengan temannya, dengan relasinya, dengan pekerjaannya. Mereka yakin karena ini perjalanan panjang dan jauh, suatu waktu bisa terjadi. Naik kapal laut bisa tenggelam, naik kapal terbang bisa jatuh, atau waktu di musim haji itu sendiri ada yang jatuh terinjak-injak sampai meninggal, atau di terowongan Mina, dan banyak kasus-kasus yang memungkinkan jamaah haji itu tidak lagi pulang ke rumah, ke tanah airnya, ke keluarganya, ke tetangganya. Tapi malah jangankan takut, tidak sedikit, bahkan mayoritas umat Islam itu bermimpi pingin meninggal di tanah suci. Jadi benar-benar total wis,
Berangkat haji rata-rata total, malah pinginnya meninggal di sana. Dan termasuk yang kepingin itu adalah seorang ulama harismatik, ulama besar di Indonesia ini yang namanya Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau itu juga pingin meninggal di tanah suci dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal di tanah suci. Bahkan ketika kita ada kuliah di Mesir dahulu, kita ketemu orang yang menggelandang di Mekah itu, nggak mau pulang, ilegal, karena hanya ingin meninggal di sana. Begitu pinginnya meninggal di sana, sampai selesai musim haji tidak mati. Akhirnya paspornya itu dibuang dan dia hidup menggelandang di sana. Karena kenapa begitu, Pak? Karena saya sudah selesai, anak saya sudah jadi semua, sudah selesai semuanya. Saya hanya ingin meninggal di tanah suci. Luar biasa ibadah haji ini, Bapak Ibu sekalian. Jarang dan gak pernah kita dengar ada orang ibadah haji itu menyesal karena ninggalkan tanah air, ninggalkan anak, korban uang yang banyak. Itu jarang kita dengar. Bahkan gak pernah kita dengar orang nyesal. Bahkan belum pulang lagi ke tanah air, itu sudah nangis semuanya. Kapan kita bisa balik ke sini? Belum lagi pulang, sudah nangis-nangis pingin balik lagi untuk ke Mekah lagi. Inilah luar biasa dari rahasia ibadah haji tersebut, para jamaah sekalian. Sehingga Masya Allah, luar biasa orang-orang yang diberikan nikmat, dipanggil oleh Allah untuk beribadah haji ini. Oleh Allah benar-benar dikaruniai iman yang totalitas, sehingga sanggup berkorban apa saja, meninggalkan apa saja demi menyambut seruan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak. Ini adalah simbol dari kepasrahan, keimanan yang totalitas kepada Allah, duna niqashin, tanpa tapi, tanpa kecuali, totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah yang pertama, adalah merupakan ramzun li istislamil muslim li amrillah duna niqashin. Para jamaah sekalian, hikmah yang kedua adalah ramzun ala irtibati hadhil ummah bi abiha Ibrahim alaihissalam haitsu amara sya'airahu. Haji adalah merupakan simbol dari keterkaitan umat Islam ini dengan bapaknya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana umat Islam itu memakmurkan syiar-syiar dari bapaknya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ibadah haji tersebut adalah merupakan miniatur dari pengorbanan yang totalitas, sosok tipologi teladan sejati idaman Islam, yaitu keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat orang yang ibadah haji itu melaksanakan kurban misalnya, maka itu adalah mengingat peristiwa pengorbanan yang abadi dari baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Nabiullah Ismail alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim
untuk menyembelih putranya sendiri, putra kesayangannya sendiri yang didamba-dambakan sekian lama tidak punya anak. Setelah mulai besar, setelah bisa kira-kira didambakan bisa bantu bapaknya, maka turun perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Ini tentu kalau dihubungkan dengan akal sehat pikiran manusia tidak masuk akal. Bagaimana Islam ini? Masa bapaknya sendiri suruh nyembelih anaknya? Kalau pakai pikiran, pakai logika, rasanya tidak mau tunduk, tidak mau melaksanakan perintah itu. Masa Allah seperti itu? Anak suruh nyembelih sendiri, bapak suruh nyembelih anaknya. Agama macam apa ini? Gak masuk akal, gak masuk logika. Tapi kalau bahasa iman ya masuk tok. Wong kita ini hambanya Allah, mau nurut siapa kalau nggak nurut Allah? Mau tunduk pada siapa kalau nggak tunduk kepada Allah? Wong Allah yang punya kita, punya anak kita, punya alam semesta, yang ngasih segala-galanya pada kita. Maka Allah bebas memerintahkan kepada kita apapun, termasuk menyembelih anak kita. Karena Nabiullah Ibrahim adalah orang yang beriman, karena Nabiullah Ismail adalah orang yang beriman, maka kita lihat bagaimana sikap dari orang yang beriman kalau menghadapi perintah dari Allah, seberat dan sesulit apapun. Maka tidak ada cara lain bagi kita, bagi umat Islam, bagi orang beriman, kecuali menyatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Allah, kami taat ya Allah. Dan benar itulah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim ketika putranya ditanya, Nabiullah Ismail, bagaimana ini? Saya dapat perintah untuk menyembelih kamu. Seorang anak soleh, seorang anak yang beriman, maka juga sama sikapnya dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya abatif al ma tu'mar, insyaallah satajiduni minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakan saja apa yang diperintahkan padamu. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Jadi nggak usah minta pendapat aku, begitu kata Nabiullah Ismail. Pokoknya itu perintah Allah, laksanakan saja. Subhanallah, anak dan bapak mirip. Memang sih biasanya sih kata orang itu buah apa? Buah tidak akan jauh. Buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Kalau bapaknya soleh biasanya ya soleh, ibunya solihah, insya Allah anaknya ya soleh solihah. Nabiullah Ibrahim seorang nabi, putranya juga jadi nabi juga, soleh juga. Maka disembelih pun dengan senang hati, dengan ikhlas. Gak usah tanya saya abah, abuya, ayahanda, gak usah tanya saya. Kalau itu perintah dari Allah, lakukan saja. Saya insya Allah sabar. Nabiullah berkorban, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail berkorban, dan akhirnya oleh Allah ternyata itu bukan Allah kejam, tetapi hanya merupakan ujian sekaligus menjadi contoh tauladan bagi seluruh manusia. Bagaimana kalau menghadapi perintah dari Allah? Apa boleh menawar-nawar? Apa boleh milih-milih? Ayat ini saya mau, ayat ini saya tidak mau, syariat ini saya mau, syariat ini saya nggak mau. Allah diatur, Nabi diatur, Quran diatur, syariat diatur. Apa seperti itu sikap orang beriman kalau menghadapi ayat Allah, perintah dari Allah? Seperti
imannya kaum-kaum yang terdahulu atau kaum-kaum yang sesudahnya yang niru-niru dari imannya orang-orang sebelumnya yang terdahulu. Kalau orang zaman sekarang kira ada nggak orang seperti itu Bapak Ibu sekalian, yang nggak kayak Nabi Ibrahim? Allah didikte, Quran didikte, syariat didikte. Yang ini mau ya Allah, yang ini nggak mau. Yang ini mau ya Rasulullah, yang ini nggak mau. Yang ayat ini mau ya Allah, yang ayat ini kok dhisik nggak cocok dengan budaya kita, nggak cocok dengan adat kita, lingkungan kita, keluarga kita, zaman kita nggak cocok ya Allah. Ada nggak yang seperti itu? Sepertinya zaman sekarang ya mayoritas, kecuali yang sedikit saja. Karena itu kalau ada orang yang mau menegakkan syariat Allah, tuntunan Allah, seluruh dunia bareng-bareng mengecamnya dan memusuhinya, termasuk yang ngaku iman, ngaku Islam, banyak. Tapi ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Asal sebelum mati kan ada peluang bertaubat dan memperbaiki diri. Tapi naudzubillahi min dzalik, kalau sebelum tobat masih punya pahaman seperti itu, saya tidak tanggung jawab kalau Islamnya ditolak oleh Rasulullah, ditolak oleh malaikat, mau gabung umat Muhammad ditolak, dan hadisnya ada yang seperti itu sudah. Nanti ada umat Islam yang ditolak, mau baris di barisan gabung umat Muhammad ditolak. Karena Quran protes, karena malaikat protes, ternyata Islam orang itu enggak Islam sesuai yang dicontohkan para nabi, tidak sesuai Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi Islam versi dirinya sendiri, tidak tunduk, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi Allah dan Rasulnya malah disuruh nurut dia, disuruh ikut dia, disuruh taat sama dia. Ajaran Allah dipilih-pilih sesuka hatinya. Yang menguntungkan diterima, yang ada duitnya didukung-dukung, yang nggak ada duitnya ditolak-tolak. Termasuk yang diterima ya ajaran haji, ajaran zakat, karena itu duitnya banyak. Sampai yang jarang-jarang sholat pun semangat untuk bikin travel haji. Bahkan lek perlu orang kafir pun melok-melok bikin travel haji. Kenapa? Duitnya banyak di situ Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Ya umat Islam juga adik perhitungan. Kalau mau ibadah haji tidak adik perhitungan, banyak sembarang ditol. Pokok iso berangkat. Bahkan ada istilah sekarang haji furoda, haji yang Masya Allah langsung berangkat, tetapi bayarnya tahun kemarin tuh ada tetangga itu 500 juta dibayar, suami istri bayar 1 miliar. Itulah luar biasanya orang Islam Indonesia. Ibadah haji wis gak ada hitungan wis. Pokok ono duit berangkat. Subhanallah, ini tentu satu hal yang membahagiakan, membanggakan, dan memang tidak salah kalau uang itu cuma dibanding dengan ibadah haji, tidak sebanding sebenarnya. Tetapi untuk orang yang bisa sampai total seperti itu, satu yang nggak banyak orang yang punya duit banyak kayak gitu, dua ya nggak banyak orang yang terbuka hatinya bisa berkorban yang sampai 500 juta seperti itu untuk ibadah haji, padahal dia sudah haji sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, apakah rugi pengorbanan dari Nabiullah Ibrahim karena iman, Nabiullah Ismail karena iman? Ternyata ya enggak. Ternyata itu Allah itu ya enggak sebodoh itu, Allah itu ya enggak sekejam itu pada umatnya, pada hambanya. Ternyata itu hanyalah merupakan ujian iman. Dan ini disuruh nyontoh kita, umat manusia, umat yang beriman sepanjang zaman. Kalau mau iman ya kayak itu, kayak Nabiullah Ibrahim sekeluarga. Sehingga akhirnya pengorbanan
yang luar biasa seperti itu, akhirnya oleh Allah dibalas lebih. Akhirnya diganti dengan kambing kibas dari surga. Dan akhirnya diabadikan pengorbanannya itu dengan ibadah kurban sampai sekarang, sampai kiamat. Dan semua tetesan darah, semua pengorbanan seluruh umat manusia sedunia ini pahalanya ngalir pada Nabiullah Ibrahim, ngalir pada Nabiullah Ismail. Begitu pula ibu-ibu bisa mencontoh keimanan Siti Hajar dari istri baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dibuang fi wadin ghairi dzi zar'ain, satu lembah yang nggak ada tanaman, nggak ada orang, nggak ada tetangga, nggak ada makanan, nggak ada air, jarak yang jauh Palestina sampai ke Mekah, luar biasa. Zaman itu nggak ada pesawat, kalau nggak naik kuda, keledai, unta ya mungkin jalan kaki. Setelah sampai di Mekah disuruh tinggal oleh Allah, tinggalan bojomu Ibrahim, tinggalan dek gono. Perintah ujian lagi yang luar biasa, istrinya sendiri, kekasihnya sendiri suruh buang oleh Allah di tempat yang tandus, nggak ada makanan, minuman, nggak ada tetangga, nggak ada orang, nggak ada air. Akhirnya ditinggal oleh Nabiullah Ibrahim. Terus ditinggal. Siti Hajar aneh, heran. Wahai suamiku, kakanda, bang, kenapa engkau tinggal aku di sini? Nabiullah Ibrahim tidak menjawab, terus saja jalan. Kanda, begitu tega nian di kau tinggal daku di sini, di tempat yang nggak ada apapun, nggak ada siapapun. Nabiullah Ibrahim juga tidak sanggup lagi menjawab, terus jalan. Sampai yang ketiga, Allahu ya'muruka, apakah ini perintah dari Allah memerintahkan padamu Nabiullah Ibrahim? Langsung beliau menengok dan menganggukkan kepala, nggak sanggup berkata-kata. Kita bisa bayangkan betapa beratnya ya kalau umpama kita diuji seperti itu. Lagi-lagi Nabiullah Ibrahim seorang yang beriman, yang sejati, lulus lagi dalam ujian tersebut. Alhamdulillah, Siti Hajar juga diberikan kesabaran. Kalau wanita sekarang bunyainya lek perlu kira-kira gimana? Bunyainya, ustazahnya ditinggal di tempat nggak ada orang, nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada siapapun, di hutan, katakan padang pasir. Kira-kira gimana? Kira-kira gak ini sampel apa sampean niku? Apa dilempar pasir, apa dilempar apa bojone kan gitu. Gak diutek ta sampean niku, gak ditinggali duit, gak ditinggali alpat. Gak ditinggali apa-apa. Oh, dasar bojo gak waras paling ngono ya. Iku sing tak jamin iku bunyaine wis duduk sing kelas kecil-kecil. Bunyaine atau ustazai. Ojo sampai ngono. Wong diwayu wae kira-kira mau enggak? Langsung teriak-teriak. Diwayu, di poligami yang ayatnya jelas, Qur'annya jelas, Nabi melakukan, sahabat melakukan, para ulama, para wali melakukan, langsung durung mengo bojone aku ate wa sik ngono tok, langsung wis didewamprat, langsung pulangkan saja, langsung ngono. Aku ke rumah ke rumah bapakku kan gitu. Langsung durung mengo, durung mingkem, tak uang ngono, amit langsung ngono. Gak ngono Bu. Enggak, lek sing solihah. Tapi yang lain ya rodok solihah, rodok. Akhirnya ya tadi masuk kategori orang yang milih-milih ayat tadi. Kecuali ibu-ibu
Masjid Nurul Iman enggak, insya Allah. Pokoknya total ya Allah, asal itu perintahmu, siap. Wah, karena apa? Ya sudah ngaji soalnya. Nah, sudah ngaji masih belum begitu, ya ditunggu tobatnya, ditunggu istighfarnya, ditunggu memperbaiki dirinya. Kan begitu. Orang yang berhak menentukan Allah kok dipilih-pilih. Jadi kalau kita lihat Siti Hajar nggak mau milih, Bapak Ibu sekalian. Masuk akal nggak perintah Nabi Ibrahim? Masuk akal nggak perilaku Nabi Ibrahim? Masuk akal nggak perintahnya Allah? Nggak masuk akal, Bapak Ibu sekalian. Masa istri sendiri dibuang di padang tandus, nggak ada orangnya, ada cuma binatang-binatang buas. Tapi karena iman, ternyata itu juga hanyalah merupakan ujian. Bukan Nabiullah Ibrahim kejam, bukan Allah kejam, tapi cuma ujian iman, supaya dicontoh oleh wanita-wanita sepanjang zaman yang beriman. Bagaimana cara beriman yang benar? Allahu amiruka ya Ibrahim. Apakah Allah yang memerintahkanmu wahai Nabiullah Ibrahim? Langsung mengangguk gitu saja. Dan akhirnya beliau, idzan la yudayyi'una, kata Siti Hajar, wahai Nabiullah Ibrahim, kalau ini perintah dari Allah, maka pasti kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Masya Allah, tanpa ada sebab loh ini. Nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada buah-buahan, nggak ada duit, nggak ada tetangga, nggak ada orang bisa dimintai tolong, nggak ada. Tapi karena iman, ini semua sebab-sebab akal-akal dibuang. Iman. Ini perintah siapa sih? Allah. Perintah siapa sih? Al-Quran. Nah, kalau orang beriman bagaimana? Gak masuk akal ini. Orang beriman akan membuang, menyampingkan, menyisihkan akalnya, pikirannya, logikanya disampingkan. Oh, ini perintah Allah. Idzan la yudayyi'una. Kalau begitu, kalau ini perintah Allah, Nabi Ibrahim, pasti Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan kami. Oh, orang beriman begitu. Padahal nggak masuk akal. Nggak mungkin Allah menyia-nyiakan kami walaupun nggak ada makanan, nggak ada air, ditinggal sendirian, wanita lagi. Kan begitu? Benar, setelah berjalan sekian tahun, puluhan tahun, ratusan, ribuan tahun, terbukti bahwa memang Allah tidak menyia-nyiakan orang yang beriman. Buah dari pengorbanan orang beriman itu jauh lebih manis dari pengorbanannya. Maka tercatatlah kemudian menjadi ibadah namanya sa'i. Ketika beliau mencari-cari air ketemu Fata Morgana, bolak-balik sampai 7 kali nggak ketemu air, bolak-balik Fata Morgana, koyo air ternyata cuma panasnya terik matahari seperti air. Akhirnya setelah 7 kali berkeliling ternyata dikasih hadiah namanya air Zam-Zam. Dan air itu air terbaik di dunia. Bahkan bisa dijadikan apa saja. Termasuk jadikan wasilah terkabulnya hajat. Pingin apa minum Zam-Zam dulu diniati apa. Bisa dijadikan obat. Bahkan mertua saya di penjaringan itu, sak penjaringan itu kalau sakit hanya minta obat ke mertua saya, Maksum, Mak Umi Kulsum itu. Hanya dengan Zam-Zam, orang sakit apa saja dikasih Zam-Zam. Dan alhamdulillah dikasih sembuh oleh Allah. Makanya saya akhirnya memaksakan diri harus membawa air Zam-Zam dari Mesir. Ketika haji, kan dilarang bawa air Zam-Zam banyak-banyak. Saya membawa 20 liter itu. Yang jerigen besar, bawa ke Mesir, bawa ke Indonesia. Itu masuk pesawat. Tak kasih bungkus seperti dari supermarket gitu.
tak bawa pura-pura ringan, padahal ya berat. Masuk ke pesawat karena mungkin niatnya baik, jadi nggak ketemon, nggak ketahuan, nyampe ke penjaringan ini. Karena saya teringat itu banyak manfaatnya di penjaringan. Maksum itu dimintai orang sakit apapun hanya diobati air zam-zam dan dikasih sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah air zam-zam. Termasuk orang mau mencari ilmu, ingin dilancarkan, ingin ilmunya manfaat, bisa juga tawasul dengan air zam-zam tersebut. Air terbaik. Dan ini dibuktikan lagi dengan dunia ilmu pengetahuan sekarang dan diakui sebagai air yang terbaik. Hadiah dari pengorbanan Siti Hajar. Dan juga diabadikan sekarang menjadi amalan haji. Semua orang yang sa'i, semuanya orang yang haji, ini pahalanya mengalir pada Nabi Ibrahim, pada Nabi Ismail, pada Siti Hajar. Itu sekarang diabadikan sampai kiamat menjadi ibadah agung yang namanya ibadah haji. Inilah menunjukkan bahwa umat Islam, umat kita ini berhubungan dengan bapaknya, yaitu Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, haji merupakan ramzun ala wahdatil ummah al-islamiyah dunan nadhar ilal alwan wal ajnas ilal aqidah was syariah. Haji, Bapak Ibu sekalian, adalah merupakan simbol dari kesatuan umat Islam. Simbol dari kesatuan umat Islam dunan nadhar, tanpa memandang ilal alwan, kepada warna kulit. Hitam, putih, kuning, merah, butek, coklat. Warna manusia kan berbeda-beda kan? Nggak dipandang di situ. Wal ajnas, atau bangsa manapun nggak dipandang. Indonesia, Saudi, Mesir, Amerika, Rusia, Afrika, kalau sudah haji satu saudara, satu umat, yaitu umat Islam yang dipandang hanya akidah dan syariatnya. Orang yang nggak beriman, nggak seakidah, nggak boleh masuk Mekah, nggak boleh masuk Ka'bah, nggak boleh ibadah haji. Semua yang di situ disatukan hanya dengan akidahnya, dengan syariatnya, dengan Islamnya. Nggak ada di situ yang merasa lebih tinggi, lebih rendah, lebih sedang. Semuanya satu menyatu. Makanya ini merupakan miniatur dari kesatuan umat Islam. Hakikatnya umat Islam adalah ummatun wahidah. Maka kalau sudah nyampe Mekah, nggak ada orang saling merasa lebih. Saya lebih karena kulit kuning, kulit mulus, kulit putih. Ini Afrika, ini kulit hitam. Ini Papua, ini kulit hitam keriting. Ini tidak ada yang seperti itu. Semua merasa umat yang satu, hamba yang satu, maka langsung bisa akrab. Tanpa saudara, tanpa sebangsa, setanah air, bukan tetangga, tapi ketemu di Mekah langsung akrab. Kenapa? Merasa umat yang satu. Ini sebenarnya juga merupakan contoh tauladan miniatur dari umat Islam keseluruhan. Seluruh dunia ini sebenarnya umat yang satu. Nggak boleh dipisah-pisahkan dengan warna atau dipisah-pisahkan dengan jenis, negara, bangsa. Tidak ada. Sebenarnya umat Islam itu ummatun wahidah, umat yang satu. Ya penjajah saja yang memecah-mecah belah umat Islam ini, penjajah. Karena apa? Takut kalau umat Islam yang banyak ini menyatu, mereka orang-orang kafir itu tahu nggak akan ada yang bisa dijajah, dikolongi, dibohongi, dikalahkan, ditipu oleh musuh-musuh Islam. Maka dipecah-pecah akhirnya bangsa-bangsa, atau salah satunya lebih diangkat, satunya direndahkan, kayak di Indonesia ini. Habib-habib diangkat menjadi kelas 1.
kemudian gus-gus, kemudian putra-putra raja, ada istilahnya kelas ningrat, Belanda, kelas 2 orang Yaman, kelas 3 orang Jawa. Ternyata nasibnya orang Jawa ini sakno. Dari dulu saya ternyata tak renung-renung sakno, direndahkan oleh bangsa-bangsa lain, termasuk oleh Belanda. Sampai-sampai di zaman Belanda itu ada tulisan di satu tempat-tempat, tulisan anjing dan pribumi tidak boleh masuk. Nah, sampai begitu direndahkan seperti itu. Padahal dalam Islam tidak ada kasta. Satu umat Islam itu. Satu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak akan lihat bentuk kalian, badan kalian, tapi melihat hati kalian dan amal kalian. Habib kalau bagus ya dinilai oleh Allah. Gus atau orang biasa yang bagus dinilai oleh Allah. Kalau cuma ngandalkan bangsa, jenis, warna kulit, keturunan, nggak dinilai kok oleh Allah. Lihatlah itu anaknya Nabi Adam. Ya ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Lihatlah bagaimana bapaknya Nabi Ibrahim, ya ke neraka. Lihatlah itu bagaimana anaknya Nabi Nuh, ya ke neraka. Lihat paman-paman saudara-saudara Nabi Muhammad, ya ke neraka. Lihat itu Siti Fatimah, putrinya Nabi Muhammad. Dibilang sama Nabi Muhammad, Fatimah, kamu beramallah. Kalau kamu nggak beramal, aku, bapak kesayanganmu ini, aku yang mencintaimu ini, nggak bisa nolong kamu di hadapan Allah. Suruh beramal. Lah orang-orang zaman sekarang jadi ribut. Ono sih mengatakan Habib maksiat, bodoh, tengil, jelek, lebih baik dari sorbannya ulama, lebih baik dari 70 ulama yang bukan habaib. Ini dari mana dalil-dalil seperti ini sehingga akhirnya mengkasta-kasta umat Islam itu sendiri. Maka kalau yang seperti itu insya Allah Habib yang ngomong gitu bukan Habib yang baik. Habib yang baik nggak akan memperkosa dalil, memperkosa ayat. Karena contoh-contoh dalam Quran aja udah begitu, dalam sejarah begitu, baginda Rasul aja begitu. Yang suruh ngandalkan adalah qulubikum wa a'malikum. Hati kalian dan amal kalian. Kalau sudah itu bagus, ditunjang anak kiai bagus, gus. Ditunjang dari habaib, katanya keturunan Rasul, yo bagus. Ditunjang dengan ini jamaah Nurul Iman, ya bagus. Cuma ngandalkan jamaah Nurul Iman kemudian banggakan jamaah Nurul Iman, kasta-kasta atau yang lain kelas lebih tinggi dari yang lain, nah itu nggak ada dalam Islam. Justru Islam datang menghapus kasta-kasta tersebut yang dulu di Arab ada, termasuk yang menganggap laki-laki itu lebih unggul dari wanita, sehingga kalau ada anak lahir wanita langsung bapaknya sendiri yang ngambil, langsung dikubur hidup-hidup. Ini memalukan, aib keluarga. Loh, itu duluan begitu. Kemudian ada kasta-kasta yang golongannya bangsawan-bangsawan, dihapus oleh Islam. Bilal budak akhirnya dipersaudarakan dengan bangsawan-bangsawan waktu itu. Bahkan Bilal itu sendiri walaupun orang Afrika dan budak, akhirnya satu-satunya orang yang belum masuk surga, masih hidup, kata Rasulullah, terumpanya Bilal udah ada di surga. Itu bukan keturunan Habib loh. Dan itu juga bukan keturunan kiai, budak hitam, legam, orang Afrika, negro yang sampai sekarang pun fitrahnya manusia kayak gak suka sama yang hitam-hitam begini ini. Termasuk Mas Catur ini tidak seneng. Ini tak tawari Mas Catur mau nikah sama orang Irian.
Yang hitam keriting 4 langsung Mas Catur, nggak mau dia, maunya yang mulus-mulus. Ya wajar, manusiawi, kira-kira ya selain Mas Catur ya sama. Kenapa? Ya itu fitrah, nggak bisa disalahkan. Tapi jangan khawatir yang hitam-hitam. Ternyata orang hitam dikasih kelebihan juga. Pertama ya fisiknya, kedua suaranya. Sampai sekarang rata-rata penyanyi-penyanyi internasional yang hebat-hebat ya kulit hitam. Dan luar biasa juga Allah memberikan hati kepercayaan yang tinggi juga pada orang-orang hitam ini. Jangan dikira mereka itu naksir sama kita, itu jangan dikira gitu. Mereka juga ternyata ya senangnya sama yang hitam. Pernah saya iseng di Mesir itu punya teman dari Nigeria. Saya tanya, saya iseng ngetes, akhi, boleh nggak saya nikah dengan gadis-gadis Nigeria gitu. Dia senyum, undur silahak, lu ngono. Malah ngenyek sama saya, sama kita ini. Kamu mau nikah sama gadis Nigeria, lihat dulu senjatamu, lu ngono jawabannya. Jadi ternyata mereka kok, oh iya monggo, gak gitu. Alah kamu kecil kan gitu. Jadi mereka ternyata juga oleh Allah dikasih PD yang luar biasa. Nah, itulah keadilan Allah. Termasuk orang yang cacat-cacat itu, kalau kita melihat orang cacat, buta atau tuli, cacat pincang, nggak punya tangan, kita bayangkan kalau kita dikasih kayak gitu, kayaknya ndak kuat, ndak sanggup. Ya Allah, sampean cek orang cacat-cacat lah tetap pede. Dan bahkan kadang-kadang luar biasa pedenya, ya senyum, ya tertawa, ya bahagia. Itu kelebihan Allah. Dan itu dikasih oleh Allah hanya sebagai contoh. Maka yang cacat nggak mendominasi. Yang cacat itu cuma sebagian saja. Itu hanya supaya kita yang nggak diberi cacat ini bersyukur kepada Allah. Nah itu sebenarnya bukan Allah kejam, enggak. Supaya nggak dikasih cacat mayoritas ini bersyukur. Hei manusia, kalau saya mau, saya bisa jadikan kamu buta loh kayak dia. Kutung, nggak punya tangan, nggak punya kaki kayak dia. Saya bisa bikin kamu itu nggak punya apa-apa, nggak bisa jalan, stroke. Nah itu teguran dari Allah, ayat dari orang-orang cacat. Atau orang yang kita pandang gak beruntung. Tapi oleh Allah yang dikasih musibah itu biasanya dikasih PD juga yang luar biasa. Sehingga dia tetap bisa bahagia, bisa tertawa, senyum. Seperti kita-kita yang normal ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini haji miniatur dari umat Islam seluruh dunia sebenarnya satu umat, nggak berbeda-beda, nggak ada kelas-kelas di situ, nggak ada artinya orang Arab, orang Saudi lebih baik dari orang Jawa, nggak ada, apalagi orang Belanda. Nah, ironisnya lagi, hampir bangsa-bangsa semuanya kok ngeremehkan kita, termasuk Malaysia, orang Indon. Bahasanya gitu, istilahnya bangsa padahal itu sama dengan kita. Dia anggap bangsa kelas 2, kita bangsa pembantu katanya. Kemudian saya punya teman Cina, akhirnya saya juga coba isengi gitu. Boleh nggak saya menikah dengan orang Cina gitu? Jawabannya ternyata nggak boleh. Kenapa? Karena orang Cina ini kakak tua. Jadi kita dianggap bahasanya ya rendah gitu. Cuma bahasa halusnya dia merasa kakak tua, kita kakak muda, adik muda, berarti kan gitu. Nggak boleh nikah dengan kakak. Loh, berarti Cina juga merasa kita itu lebih rendah, orang Jawa ini, orang Indonesia pribumi ini. Lah yang seperti ini nggak ada dalam Islam. La fadla li arabin wala ajamin illa bittaqwa. Nggak ada kelebihan orang Arab dan non Arab kecuali dengan ketakwaan. Al insan sawasiyah, manusia itu sama kata Rasulullah, ka asnanil musti, seperti gigi-giginya sisir, sama.
Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian manusia, siapapun bangsanya dan bentuknya, semua kalian itu dari Adam, anak cucu Adam. Sama kan, bibitnya sama. Wa Adam min turab, dan Adam itu dari tanah. Ya sama, kita dari tanah semua. Kenapa ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain? Maka itu yang dihapus oleh Islam. Islam itu menyatukan umat seluruh dunia menjadi satu, dan ini akan bisa lebih jelas lagi siapa yang sudah pergi haji. Maka orang pergi haji, tawafnya ya bareng gitu, sa'inya ya bareng gitu, bajunya ya sama, yaitu ihram seperti itu. Nggak ada yang raja kemudian ditandu, kemudian pakai apa namanya penjaga, pakai apa, nggak ada. Atau ulama atau kiai atau habaib kemudian diistimewakan, ya nggak ada. Tawaf ya sama, sa'i ya sama, kemudian kurban ya sama, ya seperti itu. Kemudian wukuf di Arafah ya sama, ngelempo di tanah seperti itu. Nah, itu ajaran asli Islam dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sampai kapanpun. Lek mau ngandalkan satu saja, iman dan amal soleh, hati nurani dan amal soleh, itu silahkan diandalkan. Plus keturunan yang baik, ya itu tambahan. Tapi kalau tanpa iman dan amal soleh, nggak berarti keturunan siapapun. Nah, para jamaah sekalian, ibadah haji adalah merupakan ramzun, adalah merupakan simbol dari wahdatul ummah al-islamiyah, kesatuan umat Islam. Nah, ini sudah ada bel, berarti disuruh selesai. Maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan para jamaah Bapak Ibu sekalian, semua ini ada manfaatnya bagi saya pribadi khususnya, dan bagi para jamaah seluruhnya, sehingga mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menyebabkan kita diselamatkan oleh Allah dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seluruh jamaah haji tahun ini menjadi orang-orang yang hajinya mabrur, dan yang sudah haji mudah-mudahan bisa mempertahankan kemabruran hajinya. Nah, orang yang haji mabrur biasanya kerasan di masjid. Nah, ini mudah-mudahan semakin kerasan Bapak Ibu sekalian, para haji, para hajjah, untuk memakmurkan masjid kita ini, sehingga mudah-mudahan semakin menghantarkan kita semuanya kembali ke rumah asli kita, yaitu di surga abadi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma inna zalamna zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li azwajina wa li auladina wa li tullabina wa li jama'atina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Allahumma ja'alna minal mujahidin wa syuhada as-salihin was-siddiqin wal mukhlisin was-sabirin wasyakirin muttaqin wan najihin fid darain ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.